Terus saking capeknya gue mikir overthinking segala macam, akhirnya gue nangis. Gue nangis dong, ya Allah kasihan banget sih gue waktu itu. Nah ternyata buat hal-hal yang kayak gitu aja, gue butuh pengulangan beberapa kali, dan itu nggak sekali 2 kali, bahkan iya nggak sih, lebih dari 5 kali semua. Hai gengs, apa kabar? Semoga masih baik-baik aja. Dan tidak lupa-lupanya gue mengingatkan buat kalian semua yang masih di rumah dan tidak punya urgensi untuk keluar rumah. Sebaiknya kalian di rumah aja, stay at home, gak usah kemana-mana. Karena kalau misalkan kita keluar untuk sesuatu yang tidak penting, itu akan meningkatkan kemungkinan kita untuk terpapar virus corona. Karena ya sekarang nih masih masa-masanya virus corona. Dan ya lebih baik kita di rumah aja untuk menghindari penyebaran virus corona. Oke, jadi episode kelima ini adalah episode yang spesial buat gua. Kenapa? Karena episode kelima ini merupakan suatu prestasi buat gua. Gua nggak tahu sih ini prestasinya bisa dibanggain apa enggak. Cuman ya kayak buat gua ini suatu prestasi aja. Kenapa prestasi? Karena di episode kelima ini, di podcast ini merupakan konten terkonsisten gua seumur hidup gua. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi kalau misalkan kalian tahu, gua kan juga sempat bikin beberapa konten lainnya ya di platform lainnya. Di YouTube itu gua pernah bikin konten sampai 3 video yang bener-bener apa ya, yang bener-bener niat untuk buat dijadiin konten aja gitu, bukan buat iseng-iseng. Nah, terus di Instagram gue juga pernah bikin 3 konten doang, 3 video waktu itu. Dan alhamdulillahnya di podcast ini gue bisa bikin sampai 5 episode, dan ya menurut gue itu suatu prestasi buat gue lah gitu. Ya sebenarnya nggak terlalu signifikan sih antara YouTube, Instagram kan gue tadi bikin 3. Nah di podcast ini gue bisa bikin 5. Cuman ya itu kan walaupun itu nggak terlalu signifikan, cuman bagi gue sendiri itu apa ya, sebuah sinyal baik tersendiri sih buat gue, karena alhamdulillahnya gue bisa konsisten sampai 5 episode, dan doain aja bisa tetap berlanjut dari episode 5 ini, bisa berlanjut sampai episode 10, 20, 40, ya 400 gue nggak tahu ntar kayak gimana, lihat lihat aja ntar kayak gimana. Dan gue juga pengen ngucapin terima kasih banyak, thank you so much buat teman-teman gue yang udah ngesupport podcast Bercerisau ini. Jujur aja sampai episode 5 ini gue belum pernah ngepromoin Bercerisau sampai yang bener-bener niat ngepromoin gitu loh. Karena emang gue rencana awalnya tuh pengen ngebikin Bercerisau ini punya banyak episode dulu, mungkin sampai 10 atau 15 episode. Habis itu baru gue bener-bener ngepromoin gitu loh, mungkin di Instagram atau di mana segala macam. Jadi misalkan orang datang ke podcast gue, itu tuh udah ada track yang mau didengerin, dan itu nggak cuma satu. Nah tapi alhamdulillahnya di episode kelima ini ada teman-teman gue yang kayak emang kepo mungkin ya sama gue, terus mereka nemu Bercerisau, terus ya kayak yang ngedengerin dan nge-appreciate gue, katanya ya keren apa segala macam, lanjutin. Ya mungkin buat buat orang lain ini kayak agak sedikit lebay sih, cuman buat gue sendiri itu kayak punya power yang besar untuk membuat gue lebih semangat lagi di podcast ini, buat dibikin podcast ini. So gue pengen berterima kasih banyak lagi, sekali lagi buat teman-teman semua yang udah nge-support gue. Semoga kita bisa sukses bareng-bareng ya, amin. Nah, jadi di episode kali ini, karena special edition gua berprestasi nih ya, episode 5, gua bakal bercerita tentang lika-liku gua di dunia podcast. Gue bakal bercerita dari awal sampai sekarang ini gua nge-podcast kayak gimana, dan apa ya, gua kayak kayak mendapatkan beberapa pelajaran penting yang diajarkan podcast ini, dan mungkin itu bisa gua apa ya, bisa gua tetap dapat manfaatnya walaupun nanti gue di suatu saat nanti udah bukan jadi podcaster lagi.
Nah, jadi awalnya gua nge-podcast itu konsepannya bukan kayak gini, bukan audio doang. Jadi waktu itu gue mikirnya karena waktu itu gua lagi fokus banget di YouTube, gue pengennya ada videonya juga. Jadi waktu itu konsepannya gua ngobrol di depan kamera. Nah, terus ya udah gua ngobrolin opini-opini gua kayak gua nge-podcast sekarang ini. Nah, cuman waktu itu kendalanya gua nggak punya kamera yang proper, gue nggak punya SLR atau ya mirrorless, pokoknya kamera yang kayak gitu. Dan gue cuman punya kamera HP. Nah, kamera HP ini kendalanya itu nggak bisa nge-shoot malam-malam, sedangkan gue itu kayak otaknya jalan, otaknya bener-bener fresh buat cerita tuh pas malam-malam. Nah, terus kalau misalkan malam-malam nge-shoot pakai kamera HP itu kan jelek. Nah, terus ya udahlah gue cobain waktu itu buat nge-shoot siang-siang. Waktu itu jam jam 2 siang kalau nggak salah. Nah, ini sebenarnya ceritanya agak lucu sih. Nah, jadi waktu itu gue cobain lah buat bikin podcast video itu jam 2 siang. Waktu itu gue nekat aja kayak gue mikirnya ya udahlah bodo amat, pokoknya gue harus bikin gitu. Ntar masalah gagal atau berhasil itu urusan belakangan. Pokoknya kalau gagal gue belajar, kalau berhasil alhamdulillah gitu. Nah, waktu itu jam 2 siang kan, jam 2 siang itu panas banget ya. Waktu itu juga masih masih bulan puasa, jadi gue ya nggak bisa minum, nggak bisa ngopi dulu lah waktu itu. Terus waktu itu ya udah pokoknya setnya gue udah siapin segala macam. Terus ya udah gue coba ngomong waktu itu gue bikin kontennya yang episode pertama yang berkenalan dengan bercerisau. Nah, jadi waktu itu gue kayak ngenalin bercerisau nih apa sih kayak gitu. Nah, untuk pertama kali take itu gue gagal karena gue masih grogi gitu loh ngomong di depan kamera. Terus yang kedua gagal karena gue mikirnya oh ya udahlah, mungkin sekali dua kali gagal di depan kamera ya nggak apa-apa lah, masih nervous, masih masih belajar gitu. Terus ya udahlah gue coba take terus 3 kali 4 kali dan gak kerasa gue udah take sekitar 15 kali. Dan per take itu gue rata-rata nih ya, rata-rata durasinya itu sekitar 10 menit. Gak kerasa, beneran itu beneran gak kerasa. Dan pas gue cek-cek tuh, pas gue cek-cek videonya, kok gue lemes banget kayak gini ya? Kenapa gitu? Padahal kan gue harusnya bersemangat nih mau bikin podcast kan. Nah, gue gak kerasa ternyata udah 150 menit gue ngomong, ya pantesan aja capek. Dan waktu itu siang-siang, jam 2 siang, terus gak bisa minum juga. Terus ya udah baru kerasa ternyata gue capek gitu. Dan 150 menit itu kan kalau misalkan mau dikonversi ya, itu kan 2 jam ya, 2 jam 30 detik ya. 30 detik, 30 menit. Nah, berarti ya udah gua ngomong nyap-nyap depan kamera itu 2 jam 30 menit. Waktu itu jam 2 siang, panas banget, gak bisa minum dan ya udah kayak waktu itu gue bener-bener capek banget gitu. Nah, terus pas sampai akhirnya gue di tag yang terakhir, terus gue mikir, waduh ini kayak gue udah stres banget nih. Gue udah 2 jam ngomong depan kamera dan hasilnya belum ada juga gitu. Sedangkan gue mikirnya gue bisa untuk melakukan itu, tapi kok gue nggak bisa ya gitu. Terus kayak ya udah biasa gue overthinking, terus mikir yang aneh-aneh, apa gue gagal aja ya, apa gue ini ya segala macam. Terus akhirnya gue putuskan buat tidur dulu, buat tidur, buat terbahan. Nah, terus saking capeknya gue mikir overthinking segala macam, akhirnya gue nangis. Gue nangis dong, ya Allah kasihan banget sih gue waktu itu. Gue nangis terus kayak netesin air mata gitu. Gue mikirnya kenapa ya gue nggak bisa ya, padahal kan harusnya gue bisa ngomong. Abisnya gue selama ini gue menganggapnya gue nih bisa public speaking, gue bisa ngomong di depan umum gitu loh. Tapi kok gue ngomong depan kamera aja nggak bisa. Terus kayak gue mikir yang gagal-gagal segala macem gitu. Terus gue nangis, terus gak kerasa ternyata gue ketiduran. Nah, pas gua bangun, gua nggak sadar dulu dong. Masih masih apa? Masih ngehalu dulu, masih ngumpulin nyawa. Pas gua pikir-pikir, kenapa gua tidur ya? Oh iya, gua capek. Oh iya, tadi gua nangis. Terus pas bangun tuh kayak kerasa lebih fresh lagi, lebih segar karena gua tuh waktu itu tidurnya beneran karena capek. Terus ya udah karena habis nangis aja, jadi kayak bangunnya lebih fresh gitu. Nah, terus ya udah singkat cerita gua buka taraweh segala macam. Akhirnya di tengah malamnya jam 11-an apa jam 2 gitu. Gue tag lagi podcast dan akhirnya gue mikir kalau misalkan malam-malam nih kan kameranya nggak bagus. Gimana kalau misalkan gue ngepodcastnya pakai suara aja. Toh kalau ngedit audio juga lebih gampang kan daripada ngedit video. Terus ya udah gue cobain. Terus alhamdulillahnya di malam itu terlahirlah
episode pertama. Nah itu ceritanya apa sih? Cerita terlahirnya episode pertama berkenalan dengan Bercerisau. Nah, tadi kan gue cerita di apa di siang hari itu kan gue banyak ngulangnya ya. Nah, sebenarnya di podcast pertama itu juga di malam hari tuh gue nggak sekali tag, gue nggak sekali nyap nyap nih segala macem. See you next time, bye bye. Abis itu selesai enggak. Jadi itu gue pertama kali nge-podcast tuh di episode satu gue mungkin sekitar berapa ya? Mungkin 6 sampai 8 kali tag ulang sih. Dan tapi untungnya waktu itu karena audio doang jadi gue bisa sambil duduk bisa sambil senderan terus ya udah gue lebih rileks gitu loh walaupun durasinya kurang lebih masing-masing sekitar 10 menit juga tapi dengan kondisi gue duduk gue senderan tuh jadi lebih rileks aja gitu nggak terlalu capek. Nah terus lanjut lagi ke episode kedua kurang lebihnya sama kayak episode pertama. Jadi waktu itu gue ngerekamnya itu pas malam-malam sekitar jam 2-an kalau nggak salah. Abis itu ya udah karena gue lagi fresh banget nih buat cerita ya udah gue cerita lah di situ. Dan sama ceritanya nih. Ceritanya itu gue mikirnya oke lah di podcast kedua ini kayak gue bisa sekali tag nih. Gue ngomong nih, hai apa kabar geng? Semoga masih baik-baik aja apa segala macam. Sampai see you next video, bye bye. Kok video sih? Sampai see you next episode, bye bye. Habisnya selesai gitu. Gue mikirnya cuma sekali take, ternyata nggak bisa. Waktu itu di episode kedua lebih parah justru. Sekitar 15 rekaman ulang. Dan itu tuh gue mikirnya apa ya? Gue hampir nyerah lagi sih waktu itu. Hampir nyerah lagi karena gue mikirnya ini udah istilahnya difficulty-nya tuh diturunin banget gitu loh. Dari yang tadinya video sekarang udah audio doang nih, lu rebahan, terus tinggal ngomong doang, tapi kok masih tag-nya masih banyak banget ya. Terus ya udah, akhirnya waktu itu podcast kedua udah publish, gua niatin di podcast ketiga nih biar bisa bener-bener apa ya, biar bisa bener-bener gak nyusahin gua lah buat ngedit gitu. Terus pas gua cobain, ternyata di episode ketiga itu alhamdulillahnya gua nggak terlalu banyak ngulang, tapi tetap aja ngulang waktu itu sekitar empat kali deh kalau nggak salah gitu. Terus di episode keempat gua ngulangnya jauh lebih banyak daripada episode ketiga yaitu sekitar mungkin 8 kali lagi deh gue lupa gitu loh. Nah terus sampailah gue ke episode kelima ini. Dari apa sih yang tadi gue ceritain itu gue dapat satu pelajaran yang apa ya yang mungkin bisa kepake sama gue bahkan bukan buat di dunia podcast aja. Pelajaran yang gue ambil tuh ini. Gue yakin di setiap tembakan pertama itu nggak ada yang kena target. Ngerti nggak lo? Jadi ketika lu pengen apa ya, pengen berusaha untuk mencapai target sesuatu, percaya sama gue itu nggak ada yang sekali tembak. Beneran. Bahkan untuk sesuatu yang gue rasa bisa nih, contohnya kayak podcast ini, gue ngerasa gue bisa banget ngomong. Gue ngerasa gue passionnya nih emang ngebacot aja gitu. Nah terus akhirnya gue mikir, oke nih kayaknya podcast nih cocok buat gue karena ngebacot doang nih kan podcast gitu kan nggak ngapa-ngapain gitu cuman ceritain pengalaman lu ceritain opini lu terus ya udah jadi podcast gitu untuk sesuatu yang gua anggap gua yakin gua bisa aja itu ternyata perlu beberapa kali uji coba gitu loh kayak yang episode pertama dari siang gua rekaman sampai malam itu kan akhirnya baru jadi malam. Terus buat episode selanjutnya juga kayak gitu. Difficulty-nya udah gue turunin nih dari yang tadinya gue bikin video, terus gue jadiin bikin audio aja buat podcast kayak gini. Nah ternyata buat hal-hal yang kayak gitu aja, gue butuh pengulangan beberapa kali dan itu nggak sekali dua kali. Bahkan, iya nggak sih lebih dari 5 kali semua? Iya kali ya, lebih dari 5 kali semua. Oh, kecuali podcast yang keberapa gitu, itu gue cuman ngulang 4 kali. Kayak gitu sih yang gua dapetin gitu loh. Dan kalau misalkan gua pikir-pikir, ternyata emang dari dulu tuh gua udah apa ya, udah kayak menerapkan prinsip ini. Kayak contohnya gua nge-MC. Nah, kan di episode kemarin gue cerita kalau misalkan gua nge-MC juga. Nah, pertama kali nge-MC tuh gua di acara temen gua, di acara BEM BEM temen gua. Habis itu gua nge-MC Nothing Tulus aja karena gue diajakin, Van, ayo Van nge-MC.
nge-MC gimana caranya? Udah pokoknya ikut aja ngebacot doang gitu. Ya udah gue kayak nyobain nge-MC abis itu akhirnya hari itu selesai gitu. Nah terus alhamdulillahnya next time gue ada panggilan lagi nge-MC di fakultas kalau nggak salah waktu itu. Abis itu gue nge-MC. Terus nge-MC di apa di beberapa acara kecil lainnya ya udah gue kayak latihan aja gitu. Terus waktu itu gue pernah buat eh, nge-apply buat jadi MC di acara acara besar lah di kampus gua. Ternyata waktu itu gagal karena pas di depan juri gue grogi. Gue grogi banget. Nah, untungnya waktu itu teman gue bener-bener gokil banget. Dia bisa apa mainin suasana. Terus akhirnya ya udah sampai akhir seleksi gue bisa lancar gitu. Walaupun akhirnya gue tetap nggak kepilih waktu itu. Nah, terus setelah gagal nge-apply MC di acara itu, ya tetap aja gua coba buat nge-MC di tempat-tempat lain dan akhirnya gua nggak tahu sih ini suatu pencapaian yang besar apa enggak. Alhamdulillahnya waktu itu pas terakhir-terakhir gua di masa-masa jaya gua kuliah, kayak setiap acara di fakultas atau enggak departemen, gua yang dipanggil gitu. Maksudnya ya gua nggak tahu sih itu menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan apa enggak. Cuman kalau misalkan dilihat dari awal gua pertama kali nge-MC itu kan cuman kayak iseng dan ya udah kayak ya udah apaan sih kayak cuman bantuin temen doang gitu. Dan akhirnya pas terakhir-terakhir ini gue dipanggil buat nge-MC di beberapa acara yang kayak itu dipercayakan buat gua gitu. Alhamdulillahnya. Nah, dari situ aja udah apa ya? Kayak kelihatan kalau misalkan tembakan pertama tuh nggak ada yang langsung kena target, harus coba-coba dulu. Dan ya walaupun gua nggak terlalu serius di bidang MC ini, tapi semoga aja dengan banyak apa ya, dengan banyak gua mencoba di dunia MC ini, kayak ya bisa menjadi sesuatu lah di masa depan. Atau mungkin ada pendengar podcast gua yang merasa, wah kayaknya gaya bahasa si Irfan nih oke nih. Gua ada acara ini tanggal segini kayak boleh dah si Irfan jadi MC ya mungkin aja kan ya nggak tahu masalah bayaran bisa diomongin belakangan aja sih tinggal di DM aja atau di apa segala macam kontak-kontak gua aja dan mungkin banyak juga teman-teman yang lainnya yang punya cita-cita yang lain mungkin jadi seorang desainer jadi seorang apa ya jadi seorang arsitek mungkin ya terus atau enggak jadi seorang pelukis mungkin cobain aja dulu sih menurut gua karena ya tembakan pertama tuh nggak ada yang bisa langsung kena target. So apa ya? Gua kayak pengen nyampein buat lulu semua nih, geng semua yang kayak masih mencoba untuk sesuatu untuk mencapai cita-cita lu ke depannya, cobain aja dulu, nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu pikirin hasilnya kayak gimana, karena ya udah cobain dulu aja, nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Kalau misalkan gagal, anggap aja itu tembakan pertama lu. Dan dari tembakan pertama lu tuh belajar kira-kira eh apa ya? Buat next tembakan tuh, next shot tuh kira-kira apa yang harus diimprove supaya target lu tuh bisa kena kayak gitu. Mungkin segitu dulu aja yang bisa gua share di podcast kali ini. Dan mungkin segitu dulu aja apa ya cerita dari pengalaman podcast gua. Mungkin gue lebih banyak di hikmahnya kali ya bukan di ceritanya. Ya gue juga nggak tahu sih. Tapi semoga aja kalian suka. Semoga aja bisa bermanfaat buat semuanya. Dan gue berharap banget sih. Emang tujuan gue bikin podcast ini gue bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi mendapatkan masalah kayak gitu. So segitu dulu aja. Semoga semoga apa ya? Semoga bisa diaplikasikan apa yang tadi gue omongin. Dan sekali lagi nggak usah kemana-mana. Stay at home aja karena sekarang lagi corona kan. See you next episode. Bye bye.